Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, Harpandi, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sherlina Fia Indrani dengan NIM 2311057. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Machine Learning. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar mandiri saya setelah menonton video tutorial berjudul part pertama dari Computer Vision, pengenalan konsep, tool, library, dan pemrograman. Saya akan menunjukkan bagaimana saya menyiapkan lingkungan pada Computer Vision di komputer saya. Jadi yang pertama kita akan ke website-nya dulu untuk mendownload toolsnya, yaitu Anaconda Navigator. Nah, di sini kita bisa langsung ke website-nya, namanya anaconda.com. Di sini ada di produk, ada di navigator. Nah, di sini langsung ikutin aja langkah-langkahnya di bagian now, kemudian get start. Nanti ini kita bisa pilih yang Anaconda Distribution yang disesuaikan dengan laptopnya masing-masing. Kemudian setelah itu kalau misalnya proses instalasinya udah selesai, kita akan mendapatkan aplikasi Anaconda Navigator. Nah, tampilannya itu seperti ini. Ini adalah tampilan home dari Anaconda Navigator. Nah, kalau dilihat dari layar, ini itu versi GUI atau grafisnya. Anaconda Navigator ini memudahkan pemula seperti kita karena kita bisa menjalankan tools seperti Jupyter Lab ataupun VS Code hanya dengan satu klik tanpa perlu mengetik kode. Kita bisa klik yang bagian launch ini. Nah, tapi di dalam video tadi, video tutorial itu dijelaskan juga bahwa selain Anaconda Navigator, kita juga bisa menggunakan Anaconda Prompt. Kalau dari analisis praktik saya, menggunakan Anaconda Prompt itu jauh lebih disarankan sih, soalnya kalau menggunakan Anaconda Prompt itu jauh lebih ringan, sehingga dia bisa lebih hemat RAM, terus nggak lemot juga, nggak nge-lag, karena aplikasinya ini cukup berat. Dan yang paling penting, prompt itu atau Anaconda Prompt itu ngasih kita log atau catatan proses yang detail. Jadi kalau misalnya terjadi error saat instalasi, kita bisa langsung tahu penyebabnya dan kita bisa perbaikin pakai yang namanya perintah text. Sebelum masuk ke praktik, ada beberapa istilah kunci yang saya highlight. Yang pertama itu ada environment. Ini environment atau virtual environment. Nah, virtual environment ini sendiri adalah ruang isolasi atau sandbox kita membuat environment khusus agar library computer vision kita itu enggak bentrok dengan proyek lain di komputer. Kalau kita klik environment, di sini cuma ada satu bawaan karena kita kan belum buat environment sama sekali ya. Jadi cuma ada yang base atau rootnya. Ini udah bawaan aja dari awal kita download. Kemudian yang kedua itu istilah penting yang saya temukan dari video tersebut, itu yang saya tonton itu ada yang namanya Condaverge. Nah, ini Condaverge. Nah, Condaverge ini itu kayak semacam playstore-nya library. Jadi repositori komunitas ini dia tuh kayak ngasih banyak banget ribut library yang selalu baru dan juga stabil. Kita bisa nyari kayak gitu, nyata OpenCV kan ya. Nah, itu dia nanti bisa langsung ngasih. Nah, ini tuh kayak ada community dan dari Anaconda Verified, ini berarti dari Anacondanya, ini dari community. Nah, jadi kayak nggak ribet lagi, kayak kita tinggal install gitu loh. Nah, kemudian habis itu ada yang ketiga itu Anaconda cheat sheet. Nah, kalau ini untuk orang-orang pemula itu penting banget, atau kayak dia ngebantu banget. Kenapa? Karena Anaconda cheat sheet ini kayak semacam kamus waktu perintah Conda. Jadi cheat sheet ini sangat membantu untuk melihat sintaks secara cepat. Jadi kita nggak ada sih, jadi meminimalisir kesalahan ketik waktu kita pakai yang namanya Anaconda Prompt. Nah, selanjutnya kita kembali ke aplikasi Anaconda Navigator, kembali ke home. Kita sekarang mulai praktik dari hasil nonton video tadi, video tutorial tadi. Kita praktik, yang pertama kita lakukan adalah masuk atau launch.
Anaconda Promia. Nah ini alasan kenapa Anaconda Navigator itu nggak terlalu bagus sih, karena dia prosesnya agak lebih lama lautnya. Nah sekarang kita akan belajar untuk membuat environment baru yang bakalan kita kasih nama environment belajar. Jadi yang pertama adalah ini kita masih pakai environment base. Kenapa? Karena kita belum punya environment yang lain. Kalau misalnya mau ngelihat environment yang ada di dalam situ tuh caranya Conda and list. Jadi nanti ini bakalan ngasih lihat kita beberapa list environment yang ada di komputer kita. Kalau dilihat dari sini ini belum ada sama sekali, jadi baru masih ada base-nya aja. Kita akan buat environment belajar. Ini environment baru. Kita kalau mau cepat, kalau teman-teman mau biar gak salah, bisa salin langsung dari Conda cheat sheet ini. Nah ini bisa dari sini, kalian ngambil dari sini, kalian baca, kalian lihat, kalian bisa salin sintaksnya. Tapi karena di sini kita belajar, kita akan ketik manual ya. Ini kita bisa ketik Conda create terus and kita taruh namanya itu environment belajar Python 3.11. Nah kalau udah ada kayak gini itu berarti dia lagi ngeload, dia lagi loading, dia lagi mendownload, dia lagi lihat datanya. Kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Cukup lama. Di sini masih melihat collective package-nya. Kalau untuk nama environment-nya bisa terserah mau apa aja. Di sini saya pakai environment belajar. Nah, kalau udah kayak gini, udah nih, udah terbuat nih yang namanya environment and belajar. Kita bisa coba lihat dia beneran ada nggak nih environment yang baru. Environment kita cek apakah udah ada atau belum. Nah ada. Belum. Nggak bisa dia. Di sini kita coba klik yang baru pakai yang dari sheet. Kita coba pakai ini deh. Kita ambil dari sini, yang tadi masih ada nggak? Kita mau coba pakai dari sheet. Harusnya bisa dong. Kita namakan belajar. Kayaknya pakai ya. Tunggu sampai selesai. Ini masih loading. Environment-nya belum terbuat. Kalau udah kebuat di sini pasti akan bertambah satu. Di sini kan masih cuma ada satu ya, yang bawaan, yang base. Jadi kita kembali ke terminalnya tadi, down. Nah kalau misalnya berhasil, dia itu akan ada tanda tanya kayak setuju atau enggak. Kalau mau install, kalau iya
klik Y, kalau enggak klik R. Karena di sini kita mau install, jadi kita ketik Y. Ini masih berjalan prosesnya. Nah, di sini kita bisa tahu ya teman-teman, walaupun tadi kelihatannya kayak berhasil, di sini saya juga kegocek. Ternyata banyak sekali error yang terjadi gitu. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara Anaconda Navigator dan juga Anaconda Chrome. Kalau di Anaconda Navigator itu kan nggak kelihatan ya apa aja permasalahannya, kayak dia errornya kelihatan apa enggak gitu. Nah, kalau pakai Anaconda Chrome tuh bakal kelihatan kayak gini kan, kayak oh kita nggak berhasil tuh, kita bisa ngecek lagi. Kalau misalnya mau lihat beneran udah jadi atau belum environmentnya, bisa langsung cek di Anaconda Navigator. Setelah itu ini katanya tuh Conda Activate. Nah, ini nanti kalau kamu mau gunain, kalau kalian mau masuk ke environment belajar, tapi kan disini masih base ya, tapi kita coba dulu lihat Conda and list. Nah, kalau udah berhasil, environment yang baru akan muncul di sini. Yang pertama tadi kita cuma muncul tuh base karena kita gagal membuat environment baru, dan tadi kita ngulang lagi satu kali dan berhasil, maka muncullah environment underscore belajar. Nah, ini kan kita masih gunain environment base. Sekarang kita bakalan gunain atau masuk ke environment tersebut, environment as belajar. Caranya adalah mengetik Conda Activate and belajar, enter. Conda Activate and belajar. Kalau misalnya berhasil masuk ke environment yang kita tuju, maka di sebelah sininya itu akan terisi dengan nama environment yang mau kita tuju. Kalau misalnya environment udah aktif, kita lanjut menginstal library utama kita, yaitu OpenCV. Kita bisa pakai sintaks yang kita dapat dari repository Condaverse. Kita klik pip install OpenCV Python masih loading, proses, tunggu sampai selesai, dan successful install nanti 2.4.2 OpenCV Python. Ini versi Pythonnya 4.13.0.92. Nah, setelah udah berhasil menginstal itu, kita akan verifikasi hasil. Kita akan cek apakah library-nya udah terpasang sempurna atau belum. Caranya kita ketik Python. Nah, kemudian kan muncul nih nama Python yang kita gunakan, Python 3.11.14. Kemudian kita ketik import masih ada titik 3 seperti ini. Kita lanjut masukkan sintaks print buka kurung cv2 titik version, kemudian tutup kurung lagi, enter. Nah, muncul. Kalau kalian lihat di layar, ini yang muncul itu versi 4.13.0 tanpa ada pesan error. Ini artinya environment yang kita buat tadi sudah siap digunakan 100% untuk praktikum machine learning selanjutnya. Mungkin demikian presentasi hasil belajar mandiri saya. Seluruh dokumentasi teknis akan saya unggah ke repository GitHub saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.